para pencinta manhwa dan cerita epik. Selamat datang kembali di Astika Manhwa. Tempatnya kita mengupas tuntas alur cerita Turipdate dari kisah-kisah paling seru. Di episode kali ini, kita bakal melanjutkan takdir sang menantu terkuat dalam sejarah. Lang, di mana sang istri, Molan, akhirnya selesai mengeksplorasi evolusi tubuhnya. Mari kita masuk ke ceritanya. Beberapa saat kemudian, Molan akhirnya selesai melewati proses transformasi total. Sekarang, Molan berbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Bener-bener kelihatan kayak sebuah mahakarya yang baru aja keluar dari tungku. Rambutnya yang merah menyala itu terurai berantakan kemana-mana. Yang kalau dilihat-lihat, udah kayak kobaran api yang siap membakar habis akal sehat semua cowok yang ada di sekitarnya. Kulitnya, gila, putih banget. Sampai kayak bisa memancarkan cahaya sendiri. Tipe kulit putih yang kalau developer aplikasi filter kecantikan melihatnya, mereka pasti bakal menangis minder dan langsung resign hari itu juga. Ada selembar selimut tipis yang menutupi bagian depannya, tapi nutupinnya banner-banner formalitas doang, alias seadanya banget. Konsepnya makin ditutup, malah makin bikin orang penasaran dan pengen melihat lebih jelas. Ditambah lagi, kakinya yang jenjang, mulus, dan ramping itu. Duh, setiap lekukan tubuh Molan saat ini bener-bener udah di luar nalar dan masuk kategori pelanggaran visual. Seluruh tubuhnya sekarang banner-banner kayak habis upgrade ke versi bidadari surga. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya memancarkan daya pikat yang kuat banget. Melihat pemandangan sesegar itu, Shamlang otomatis nggak bisa menahan diri lagi. Dia langsung maju mendekat, mulai meraba dan membelai setiap jengkal kulit mulus istrinya. Hal itu dia lakuin cuman buat mastiin kalau dirinya itu nggak lagi halusinasi atau mimpi di siang bolong. Di dalam hatinya, Shamlang langsung menjerit, "Gila, demi apa ini cantik banget woy." Tapi, aku nggak tahu ya, fenomena berubah jadi bidadari gini sebenarnya bawa nasib baik atau malah nasib sial buat kedepannya. Because penasaran, Shamlang langsung menoleh ke arah gurunya, NGO Dotu, dan bertanya, "Guru, kalau dilihat-lihat penampilan Molan yang sekarang apa mirip sama manusia purba di zaman dulu?" NGO Dotu pun mengangguk pelan. "Yah, ada kemiripan dikit lah." Shamlang langsung terkejut. Emangnya manusia dari peradaban kuno atau zaman purba itu beda ya bentukannya sama manusia modern kayak kita sekarang? NGO Dotu kemudian menjelaskan dengan santai. Berdasarkan dokumen dan kitab kuno yang tersisa, dulu tuh ada banyak lukisan tentang manusia purba. Kemungkinan besar demi bisa beradaptasi, buat bertarung dan bertahan hidup di alam liar. Struktur tubuh mereka jauh lebih sempurna dibanding manusia zaman sekarang. Mereka biasanya tumbuh lebih tinggi, garis wajah dan fisiknya lebih tegas, serta aura atau harisma yang keluar dari tubuh mereka tuh terasa lebih dalam sekaligus kuat. Shamlang sempat terdiam mencerna penjelasan itu, lalu dia bertanya lagi, "Terus, selain Molan, apa ada orang lain lagi yang pernah pakai esensi pembersih sumsum purba ini, Guru?" NGO Dotu menjawab, "Ya, jelas adalah. Sekitar 35 tahun yang lalu, di Bahngojkin, ada seorang wanita bernama Dietri yang pernah menggunakannya. Bahkan rumornya, Lu itu juga pernah memakai esensi purba ini yang bikin tubuhnya berubah drastis. Makanya, walaupun sekarang usianya udah kepala 5 alias 50 tahun ke atas, fisiknya masih kelihatan segar dan awet muda kayak gadis remaja umur 20. Mengejar info itu, Shamlang langsung kaget dan membatin. "Hah, Lu itu, bukannya dia itu gurunya Chu Uu? Sekaligus wanita idaman yang selalu muncul di mimpinya Tatu, si ketua Tien Nyai Haicak itu." Shamlang cuma bisa menghela napas panjang. "Hah? Molan siuman? Belum." Meskipun proses ganti kulit atau evolusinya udah selesai dengan sempurna, dia masih asyik tidur nyenyak. Tapi untungnya, ini bukan lagi koma medis yang kritis. Napasnya udah kedengaran teratur dan kuat. Detak jantungnya juga penuh vitalitas. Seluruh tubuhnya siluala lagi dialiri energi kehidupan yang meluap-luap. Fase tidur Molan kali ini tuh mirip kayak proses pertumbuhan. Sama halnya kayak ular yang habis ganti kulit, mereka bakal melingkar diam gak bergerak di dalam lubang goa yang dalam. Nunggu momen buat keluar lagi dengan kondisi tubuh yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Melihat kondisi istrinya udah aman, Shamlang dengan penuh kasih sayang berniat menggendong Molan buat dipindahin ke bak mandi. Tapi pas mau diangkat, buset dah,
Aduh mak, berat banget tuh. Si Syamlang yang fisiknya lemah ini ternyata encok dan gak kuat menggendong tubuh Molan kesayangannya. Syamlang langsung merasa malu setengah mati sampai pengen rasanya menenggelamkan diri ke dalam tanah. Benar-benar bikin jatuh harga diri bro. Padahal sebelum evolusi, dia santai-santai aja pas meluk atau gendong istrinya. Melihat pemandangan kocak itu, Enjiodo tuh langsung melangkah maju. Dengan sekali angkat yang ringan banget, dia langsung menggendong tubuh Molan sambil melempar sindiran halus alias roasting ke Syamlang. Kepadatan tulang istrimu ini udah meningkat tajam. Kelihatannya doang ramping, tapi bobot aslinya nggak main-main beratnya. Saran dari guru, nanti kalau kalian lagi bertempur di medan ranjang, kamu harus ekstra hati-hati ya. Kekuatan fisik Molan yang sekarang jauh melampaui yang dulu, sedangkan dia sendiri belum terbiasa mengendalikannya. Kalau dia sampai hilaf atau salah gerakin tangan dikit aja pas kalian lagi asyik, bisa-bisa aset masa depanmu langsung remuk dan hancur berantakan. Jaga back-back tuh barang bawaan. Mendengar peringatan horor dari gurunya, bulu kuduk Syamlang langsung berdiri dan merinding disko. Dia membatin, "Buset dah guru, Anda kan jomblo seumur hidup dan belum pernah menyentuh cowok. Tapi kok kalau soal urusan ranjang pemahamannya sedalam dan seprofesional ini sih?" Singkat cerita, setelah selesai dimandikan dan dibersihkan, Syamlang bertugas memakaikan baju buat Moyulan. Tapi pas dicoba, Syamlang malah melongo. Lah, kok bajunya jadi pada gantung dan kekecilan gini? Ternyata gara-gara efek ganti kulit tadi, tinggi badan Moyulan ikutan bertambah cukup drastis. Makanya semua baju lamanya otomatis jadi ceking dan gak muat lagi. Melihat bentuk tubuh istrinya yang makin aduhai dan penuh godaan iman itu. Kalau seandainya di dalam kamar itu gak ada NGO, Dotu yang lagi berdiri. Dipastikan Syamlang udah gak bakal tahan dan langsung menerkam Molan buat main terkem-terkemen beberapa ronde. Setelah selesai dengan urusan pakaian, Syamlang akhirnya membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Melihat menantunya keluar, ibunya Molan yang udah nunggu lama dengan wajah cemas langsung bertanya, "Langar, gimana kondisinya? Istrimu aman kan?" Syamlang langsung tersenyum lebar buat menenangkan situasi. "Semuanya aman terkendali kok, Ibu. Molan udah berhasil melewati masa kritisnya. Cuma ya efeknya dia masih harus tidur tenang sekitar 2 harian lagi. Sekarang ibu dan yang lainnya udah boleh masuk buat menjenguk." Mendengar kabar gembira itu, semua orang yang ada di luar langsung menghela napas lega seketika. Syukurlah, untung deh. Bahkan Bang Hi yang saking emosional dan senengnya langsung refleks berlari memeluk erat Syamlang sambil menangis sesenggukan. "Tuan muda emang bener-bener hebat. Terima kasih Gusti Allah udah denger doa dan ngelindungin Nona besar." Rombongan Emi Kemek dan pelayan itu pun langsung berbondong-bondong masuk ke kamar. Detik berikutnya suara teriakan kaget langsung pecah. Tuh boy-boy berteriak heran. Copet, ini beneran Molan anak kita kah? Kok mukanya berubah drastis jadi beda gini?" Si pelayan kecil, "Teiu bang," bahkan sampai berteriak histeris, "Ya ampun Gusti, Nona besar sekarang kok cantiknya kelewatan gini sih? Kalau saingannya spek bidadari begini, terus nasib hamba ke depannya gimana biar bisa dilirik?" Mendengar keluhan kocak para wanitanya, Syamlang cuma bisa tertawa geli dalam hati. "Bang Ni sayang, tenang aja, meskipun dari segi wajah kamu mungkin gak se-glowing Moylan, tapi kalau urusan goyangan dan tingkat keseksian di atas kasur, gak bakal ada yang bisa mengalahkan pesonamu kok." Setelah urusan menyelamatkan Moylan beres, NGO Dotu gak pakai acara ramah tamah atau rebahan dulu. Dia memutuskan langsung pamit pergi hari itu juga, tanpa istirahat barang setengah hari pun. Tapi sebelum melangkah pergi, dia sempat meninggalkan sebuah perintah mutlak buat Syamlang. "Siapkan dan berikan aku 10 tabung darahmu. Nanti, begitu aku butuh bantuanmu lagi, kamu harus langsung datang secepatnya begitu menerima sinyal perintahku." Syamlang gak pakai mikir 2 kali atau nego drama. Dia langsung mengambil jarum, menyedot darahnya sendiri, dan menyerahkannya langsung ke gurunya. Ketika malam hari tiba, Syamlang akhirnya baru bisa mendapatkan waktu me time buat santai, mandi bersih, dan ganti baju yang nyaman.
Tapi pas lagi mandi, dia baru ngeh kalau kedua paha bagian dalamnya itu leset-leset dan memerah akibat gesekan ekstrem pas naik kuda buru-buru kemarin. Ya ampun, sekaya dan semanja apa Shamlang biasanya merawat tubuhnya sendiri. Sekarang dia harus merasakan perihnya kulit lecet demi jemput obat istri. Melihat paha suaminya luka, Bang Nei dengan penuh ketelatenan mulai mengoleskan salep obat lalu membalut lukanya dengan rapi. Sebenarnya, tadinya Bang He udah punya niat terselubung buat mengeluarkan jurus goyangan andalannya demi menghibur dan memanjakan sang suami malam ini. Tapi pas ngelihat bentukan Shamlang yang udah lemes, layu, dan mukanya pucat kelelahan kayak gitu, Bang He langsung mengurungkan niatnya. Ya iyalah, dipaksain pun palingan gak bakal kuat, bertahan sampai 3 menit. Yang ada malah pingsan duluan. Di saat mereka lagi berdua, tiba-tiba anak bayinya, Shamda, merangkak pelan mendekati posisi Shamlang. Melihat hal itu, Shamlang langsung terkejut bukan main dan membatin heran. Bentar, si Shamda ini kenapa ya? Perasaan umurnya baru 2 minggu jalan 2 bulan. Tapi kok ini anak udah pinter banget merangkaknya. Piks, ini bocah emang punya genetik agak lain dari bayi normal pada umumnya. Gak lama kemudian, anak perempuannya yang imut, Shammat, juga ikutan berlari mendekat sambil memanggel-menggel dengan ceria. Papa, mendengar suara cempreng dan lucu itu, Shamlang langsung menoleh. Rasa lelahnya seketika hilang diganti rasa gemas. Aduh, anak wedok kesayangan papa. Meskipun badannya masih lemes dan capek total, Shamlang tetap memaksakan diri mengulurkan tangan buat menggendong Shammat dan mendekapnya erat ke dalam pelukannya. Nah, melihat kakaknya digendong, sedangkan dia dicuekin, si Shamda yang lagi merangkak di bawah langsung gak terima. Dia langsung menangis kencang seketika, gara-gara cemburu. Oa, oa. Shamlang yang melihat tingkah anaknya cuma bisa geling-geling kepala sambil membatin geli. Bocah ini bener-bener aktif dan peka banget ya. Baru juga bisa merangkak. Begitu ngelihat kakaknya didekap papa, dia langsung pasang aksi protes cemburu. Gak tega ngelihat anak cowoknya nangis Bombay, Shamlang akhirnya membawa Shamda ke dalam dekapannya juga. Dia menggendong kedua anaknya sekaligus sambil menapak-nepek punggung mereka dengan lembut biar tenang. Si kakak, Shammat, yang merasa udah jadi kakak yang dewasa, ikutan membantu papanya buat nenangin sang adik dengan suara imutnya. Kup, kup, adek sayang. Dan ajaibnya, begitu nempel di dada hangat papanya, tangisan Shamda langsung reda seketika dan dia kembali anteng. Keesokan paginya di ruang kerja, Kim Trek lagi duduk di kursinya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, hatinya ngerasa seneng banget karena Molan akhirnya udah melewati masa kritis dan kondisinya aman. Tapi di sisi lain, kepalanya pusing mual setelah membaca 3 lembar surat dokumen resmi yang menumpuk di atas mejanya. Satu surat datang dari kamar menteri Song Tu dan satu dari Dewan Militer Shumat Fin, dan satu lagi dikirim langsung dari kediaman Panglima Besar Provinsi Tien Nam. Perlu kalian tahu, dokumen yang dikirim dari Dewan Militer itu ditulis langsung oleh tangan Chin Nih, Kai. Sedangkan dokumen dari Provinsi Tien Nam distempel resmi oleh Trak Chung. Meskipun pengirimnya beda-beda, isi dari ketiga surat itu intinya sama persis. Mereka semua mendesak dan berharap agar Huyen Fu, Hao Kim Trek, mengutamakan kepentingan bela negara, alias diminta segera memobilisasi pasukannya buat ikut bertempur di medan perang kedua. Kalau pertempuran di wilayah Nam O sebelumnya itu cuma dianggap sebagai aksi pemberontakan wilayah lokal, maka pertempuran di garis pertahanan kota Tien Nam kali ini barulah perang berskala besar yang bakal menentukan nasib hidup mati dari negara Viet ke depannya. Semenjak faksi Ton An berhasil dibantai dan dihancurkan di dalam jajaran bangsawan kuno kelas atas yang tersisa di negara Viet, gelar Hao Tuok itu cuma tinggal disandang oleh 2 orang aja, yaitu Chung Hiu dan Kim Trek. Nah, saat ini posisi Chung Hiu sendiri udah bergerak di garis depan, memimpin lebih dari 10 laksa atau sekitar 100.000 pasukan tempur buat menahan gempuran dari negara Zhou. Otomatis, sebagai satu-satunya Hao Tuok yang tersisa di ibu kota, kalau Kim Trek tetap memilih diam di tempat dan gak mengirimkan bantuan pasukan pribadi miliknya. Di dalam hatinya dia bakal ngerasa bersalah dan dicap gak tahu diri oleh publik. Menurut sudut pandang logisnya, kalau perang Nam O kemarin itu cuma konflik internal kecil. Wajar-wajar aja kalau keluarga Kim gak ikutan kirim pasukan, tapi kalau urusannya udah perang total demi nasib negara kayak gini, dia ngerasa udah gak bisa lagi pura-pura buta dan nongkrong santai di luar ring.
Bahkan, di dalam surat pribadinya, Trak Nyung sampai memakai bahasa diplomasi tingkat tinggi dengan memanggil Kim Trek pakai sebutan kakak besar. Dia memohon dengan sangat tulus agar Kim Trek mau meminjamkan minimal 2.000 pasukan bantuan. Trak Nyung bahkan berani memberikan garansi hitam di atas putih kalau 2.000 pasukan keluarga Kim ini nantinya mutlak nggak bakal dikirim ke area pembantaian Nam-o, melainkan cuma ditugaskan buat jaga gerbang dan berpatroli aman di dalam kota Tiennam aja. Tapi, mari kita hitung secara realitanya. Setelah 1-2 tahun, faksi keluarga Kim ini berkembang, emangnya berapa banyak sih total pasukan militer pribadi yang mereka miliki sekarang? 6.000 personel? Ya bener banget, angkanya cuma stuck di kisaran 6.000 prajurit aja, nggak lebih. Alasan kenapa jumlah pasukan pribadi keluarga Kim ini dikit banget adalah karena semenjak mereka berhasil merebut dan menguasai kota nomor Treo, hampir seluruh perputaran uang, modal, dan tenaga kerja dialihkan habis-habisan buat membangun proyek armada kapal perang laut berskala besar. Apalagi modal 6.000 prajurit itu masih harus dibagi 2 tugas. Sebagian buat enjoga kediaman utama Huyen Fu Hao, dan sebagian lagi disebar buat menjaga keamanan di kota nomor Trio. Kalau seandainya ini adalah Kim Trek versi dulu yang belum kenal politik, mungkin dia udah langsung tersulut ego kepahlawanan dan langsung tancap gas memimpin 2.000 pasukannya ke Tiennam. Tapi berhubung sekarang dia udah punya menantu cerdas, dia memutuskan buat meminta opini dari Shamlang terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Setelah mendengar cerita mertuanya, Shamlang langsung menggelengkan kepala, tanda nggak setuju. Ayah mertua, saran dariku lebih baik kita pura-pura budak aja dulu, alias jangan gerakin pasukan kemana-mana. Pertempuran di Nam-o kali ini kan panggung utamanya disiapin khusus buat faksi Putra Mahkota. Jadi kita nggak perlu repot-repot ikutan nimbrung atau cari panggung di sana. Kim Trek langsung mengerutkan dahi heran. Maksudmu, alur perang kali ini pihak kita bakal kalah total, Angga? Shamlang menjawab dengan serius. Demi bisa menang di perang ini, faksi keluarga Trak udah mempertaruhkan segalanya. Mulai dari tumpukan emas, logistik, sampai jaringan pengaruh politik mereka. Bayangin aja, 15 laksa pasukan tempur dikumpulin di Nam-o, ditambah lagi 10 laksa pasukan disiagakan di Tiennam. Total ada 250.000 pasukan. Ini tuh bener-bener skema perjudian politik yang luar biasa gede. Taruhannya, skala pergerakan pasukan kali ini bener-bener udah melompati estimasi dari banyak pihak di istana. Dulu, Jenderal Trongsung pernah memberikan laporan analisis kepada Baginda Raja kalau mau mempertahankan wilayah Nam-o dari musuh. Minimal kita harus menambah 15 laksa pasukan bantuan. Tapi, waktu itu Baginda Raja langsung menolak mentimenta dan billing itu mustahil. Karena biarpun kas negara dikuras sampai kering, duitnya nggak bakal cukup buat membiayai operasional prajurit sebanyak itu. Semua pejabat di istana juga tahu rahasia umum ini. Kalau faksi Putra Mahkota sampai berhasil memenangkan perang Nam-o, maka reputasi dan nama baik Putra Mahkota bakal melejit ke langit tertinggi. Dan otomatis nggak bakal ada satu orang pun yang punya kekuatan buat menggulingkan posisinya lagi. Nanti begitu dia resmi naik tahta jadi raja baru, semua modal investasi yang dikeluarkan para bangsawan pendukungnya hari ini bakal diganti rugi berkali-kali lipat sampai 10 kali lipat keuntungan. Nah, berkat janji manis investasi politik itulah, keluarga Trak akhirnya berhasil mengumpulkan total 25 laksa pasukan besar di wilayah selatan. Terus, kalian pasti bingung kan? Modal buat membiayai 10 laksa pasukan tambahannya dapat dari mana? Ya jelas, dapat pinjaman dana segar dari Hoyan Nguyen. Lembaga keuangan Hoyan Nguyen itu emang gak sudi minjemin duit sepeser pun ke Raja Nin Nguyen Hin. Tapi kalau yang minjem itu adalah putra mahkota Ninduok, mereka langsung loyal banget ngasih pinjaman tanpa batas. Logikanya, membawa 250.000 pasukan buat mengeroyok 100.000 pasukan liar milik Raja Chang. Ditambah, pihak kita memegang keunggulan geografi berupa benteng pertahanan kota yang kokoh sebagai pelindung. Mau dilihat dari sudut pandang strategi manapun, di atas kertas ini harusnya jadi pertempuran yang auto menang mudah. Asalkan pasukan negara Viet mau bersabar, fokus bertahan di dalam benteng, gak kemaruk, pengen buru-buru, dapat jasa, dan sengaja memperpanjang durasi perang buat menguras logistik lawan. Skenario terburuknya, kita nggak bakal mungkin kalah.
Tapi masalah utamanya, faksi Putra Mahkota nggak punya waktu buat bersabar. Dan keluarga truk juga nggak bisa nunggu kelamaan. Target utama yang mereka incar itu bukan sekadar status tidak kalah, melainkan mereka butuh berita kemenangan telak yang instan. Sejarah udah membuktikan kalau urusan perang itu selalu disetir sama kepentingan politik praktis. Dan posisi faksi Putra Mahkota sekarang itu udah kayak orang yang kepalang tanggung naik ke atas punggung harimau, alias nggak bisa turun lagi. Apalagi akhir-akhir ini Baginda, Raja kelihatan makin gencar memberikan panggung dan dukungan politik ke pangeran ketiga. Kalau Putra Mahkota nggak bisa pamer prestasi perang yang spektakuler dalam waktu dekat, posisi calon pewaris takhta miliknya bakal bener-bener terancam dikudeta lewat jalur birokrasi. Makanya, dia ngerasa wajib menang besar. Bukan cuma sekadar menang biasa, tapi harus menang yang bisa bikin gempar satu negara. Karena kalau hasilnya biasa aja, di mata publik internasional, kamu mengerahkan 250.000 pasukan elit tapi cuma bisa main imbang melawan 100.000 pasukan suku barbar. Raja Chang, itu namanya mempermalukan diri sendiri dan membuktikan kalau kamu itu jenderal nggak becus. Padahal kunci utama buat memenangkan perang ini cuma satu. Pasukan Viet wajib hukumnya fokus bertahan total di balik benteng dan diharamkan keras buat berinisiatif keluar melakukan serangan terbuka. Kemarin, pas jalan pulang, aku sempat sengaja mampir melewati area Dainam milik Raja Chang dan menganalisis bentukan militer mereka dari dekat. Kalau bicara soal kedisiplinan dan kerapian formasi, pasukan barbar mereka emang kalah jauh dibanding pasukan reguler negara Viet kita. Tapi kalau bicara soal skill bertarung individu satu lawan satu di alam liar, kemampuan prajurit mereka itu jauh lebih mengerikan dan terlatih. Kalau musuh dipaksa menyerang benteng kita, pasukan Raja Chang pasti bakal boncos dan rugi bandar. Tapi, begitu pasukan kita terpancing keluar dari area benteng dan nekat melangkah masuk ke dalam area pegunungan dan hutan lebat, wilayah Dainam, di sanalah petaka kiamat kubro bakal menimpa pasukan negara Viet kita. Kim Trek kembali mengernyitkan wajahnya ragu. Apa efeknya emang bisa separah itu, Langer? Biar gimana pun, jumlah prajurit yang kita bawa kan menang telak. Ada 25 laksa loh. Shamlang menghela napas sambil menggelengkan kepala. Di dalam area geografi ekstrem kayak gitu, keunggulan jumlah pasukan melimpah malah bakal jadi bumerang yang gak berguna. Ayah mertua, area pegunungan dan hutan belantara di sana itu luasnya nggak berseri. Jangankan membawa 25 laksa pasukan, bahkan kalau kita cuma menyuruh 3-5 laksa prajurit masuk ke sana, mereka bakal kesusahan buat membuka ruang dan menyusun formasi barisan akibat terhalang pohon-pohon besar. Begitu pasukan kita masuk ke hutan pedalaman, wilayah itu otomatis berubah jadi panggung utama, alias home base-nya pasukan Raja Chang di dalam sana. Insting berburu para prajurit barbar itu udah kayak serigala kelaparan, makan buas, dan ular berbisa yang siap menerkam dari balik semak-semak. Sebanyak apapun jumlah pasukan negara Viet yang kalian kirim masuk ke dalam hutan itu, semuanya cuma bakal berakhir jadi tumit mayat alias mati konyol. Apalagi para prajurit elit suku Sameng. Mereka itu terkenal pintar banget memanfaatkan medan hutan. Pergerakan mereka lincah banget, kayak jalan di tanah rata. Ditambah akurasi bidikan panah mereka itu bener-bener presisi dan mematikan. Kim Trek terdiam sejenak lalu bertanya dengan nada serius. Kalau si Raja Chang itu udah tahu dari awal kalau dia nggak bakal mampu menjebol pertahanan benteng kota kita. Terus kenapa dia masih nekat mengerahkan seluruh pasukannya buat mengepung dan menyerang 3 kota di wilayah Nam-o? Shamlang langsung tersenyum sinis. Ya jelas karena dia lagi sengaja memasang strategi umpan buat memancing pasukan negara Viet agar mau keluar dari zona nyaman benteng kota. Jenderal Trak LM dan Nam Chung-eng, oh, itu kan tipikal jenderal veteran kawakan. Selama jalannya pertempuran, mereka berdua selalu konsisten memilih bertahan total di dalam kota. Pertahanan mereka rapat banget, sampai susah ditembus kayak cangkang kura-kura baja. Nah, karena ngerasa strateginya stuck, makanya Raja Chang sengaja membawa 10 laksa pasukannya buat pura-pura menyerang kota. Konsepnya, dia lagi mengorbankan dirinya sendiri buat dijadikan umpan segar yang menarik. Kim Trek terdiam merenung, lalu bertanya lagi, terus
Menurut analisismu, apa Jenderal Traklem dan Nam Chung Ngao bakal termakan sama trik umpan murahan kayak gitu? Shamlang sedikit menganggukkan kepalanya. Kalau seandainya hak kendali penuh atas komando militer di lapangan itu dipegang 100% oleh Jenderal Traklem dan Nam Chung Ngao, aku berani jamin kalau mereka nggak bakal mungkin kemakan jebakan batil kayak gitu. Karakter dua jenderal tua itu kan terkenal super waspada dan hati-hati banget kalau lagi memimpin pasukan. Bagi mereka, lebih baik nggak dapat bonus prestasi perang daripada harus mengambil risiko konyol yang membahayakan nyawa prajurit. Tapi, ceritanya bakal berubah 180 derajat kalau seandainya putra mahkota sendiri yang nekat turun langsung ke lapangan buat memimpin perang di Nama. Oh, asalkan kadar umpan yang dipasang musuh kelihatan cukup menggiurkan. Nafsu politik faksi putra mahkota pasti bakal bergejolak. Dia pasti bakal memerintahkan seluruh pasukan besar negara Viet buat keluar benteng dan melakukan serangan total. Dengan ambisi fiktif, pengen membantai habis Raja Chang sekaligus meratakan wilayah. Dai Nam dalam sekali jalan demi bisa pamer jasa perang yang agung. Di detik mereka memutuskan buat melangkah keluar dari gerbang benteng itulah hari kiamat dan kehancuran total bagi pasukan besar negara Viet resmi dimulai. Mendengar ulasan analisis menantunya yang begitu detail dan masuk akal, Kim Trek terdiam 1000 bahasa dalam waktu yang cukup lama. Dengan nada suara yang berat, dia akhirnya bertanya, Langer, kalau situasinya emang berbahaya itu, apa sebaiknya kita buru-buru mengirimkan surat laporan rahasia kepada Baginda Raja buat memperingatkannya terlebih dahulu? Shamlang langsung menjawab dengan tegas tanpa ragu, ya jelas harus dikirim secepatnya. Ayah mertua, bukan cuma lewat jalur surat rahasia kita aja, tapi kita juga harus meminta bantuan dari Pangeran Ninchin agar dia ikutan angkat bicara dan menyuarakan mosi peringatan ini secara vokal di tengga-tengga forum rapat istana. Dan begitulah, waktu terus berjalan hingga 2 hari kemudian. Tapi sayangnya, Molan tercinta masih belum menunjukkan tanda bakal terbangun dari tidur panjangnya. Posisi Emo Yulan saat ini bener-bener persis kayak karakter putri tidur di dalam dongeng-dongeng fantasi. Tapi perbedaannya, aura yang keluar dari tubuhnya itu sama sekali nggak menunjukkan kesan lemah layaknya orang sakit. Sebaliknya, tubuhnya malah memancarkan hawa vitalitas energi yang kuat dan meledak-ledak. Biarpun dia lagi berbaring diam, gak bergerak, setiap orang yang melihatnya pasti bakal ngerasa kalau Molan bisa aja tiba-tiba lompat bangun, menarik golok melengkungnya, dan langsung lari ke medan perang buat membantai kepala musuh-musuhnya. Apalagi aroma wangi alami yang keluar dari tubuh Molan sekarang, kedengaran makin unik dan candu banget. Wanginya bahkan terasa jauh lebih pekat dan harum dibanding aroma tubuh milik Tuyet An. Kalau aroma wangi di tubuh Tuyet An itu kan munculnya gara-gara efek buatan dari parasit Kauterung, asal gunung Fudo yang bersarang di badannya. Sedangkan, kalau aroma wangi di tubuh Molan ini bener-bener murni bawaan alamiah yang lahir akibat proses mutasi genetik garis keturunan darah purba generasi kedua miliknya. Pas lagi malam hari, Shamlang tampak lagi berbaring santai di sebelah istrinya yang lagi tidur nyenyak itu. Di dalam hatinya, Shamlang terus mencoba buat menahan diri. Tahan, kamu harus kuat Shamlang, harus tahan iman. Tapi ya namanya juga Shamlang, pada akhirnya pertahanan imannya langsung runtuh total gara-gara gak kuat menahan godaan visual seseksi itu. Dengan gerakan pelan dan licik, dia mulai menundukkan kepalanya, lalu mulai mencium lembut area pergelangan kaki Mo Yulan, dan perlahan-lahan mulai menggerakkan ciumannya naik ke area atas. Setelah puas main Descendants dan menikmati aroma candu di tubuh istrinya beberapa saat, hasrat di dalam diri Shamlang makin bergejolak gak karuan. Ekspresi wajahnya sekarang udah bener-bener meremelek keenakan kayak badak yang habis dapet lotre. Ah gila, nikmat banget woi, aku bener-bener udah gak bisa nahan lagi. Melihat tubuh Molan yang begitu mulus dan menggoda terhampar pasrah di depannya, otak kriminal Shamlang langsung memikirkan rencana terselubung yang mesum. Tapi bentar, istriku kan sekarang lagi dalam kondisi pingsan, alias nggak sadar diri. Kalau aku nekat mengeksekusinya sekarang, apa tindakan ini nggak masuk kategori kurang ajar dan memanfaatkan situasi ya? Tapi detik berikutnya, si Shamlang langsung pintar mencari pembenaran buat menenangkan hati kecilnya sendiri. Lagi pula kita berdua kan udah sah secara hukum negara dan agama sebagai pasangan suami istri. Jadi mau main beberapa ronde kapan aja dan dalam kondisi apa aja, ya sah-sah aja dan normal dong. Molan,
Sayang, bersiaplah. Suamimu yang tampan ini datang menerkammu. Muah! Setelah memantapkan niat mesumnya, Syamlang langsung menundukkan badan dan mendaratkan ciuman hot di atas bibir lembut Moolan. Aduh istriku sayang, jangan salahkan suamimu yang hilaf ini ya. Habisnya kamunya sih. Kenapa mesti tumbuh jadi seksi dan semenggoda ini? Ditonton sampai habis, ya. Moga kalian terhibur dengan menantu, paling gak ada akhlak di sejarah manhwa ini. Nah, itu dia alur cerita lengkap dari kelanjutan kisah menantu terkuat kita, Syamlang. Gimana menurut kalian tingkah si Syamlang kali ini? Jangan lupa tulis teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat klik tombol like, share video ini, dan yang paling penting, klik tombol subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya cuma di Astika Manhwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!